kita hari ini nak, karena kamu dalam keadaan tenang semuanya, mudah-mudahan nanti pembelajaran kita ini dapat kita lakukan dengan baik ya nak ya. Sebelum kita belajar kita Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. ya, selamat pagi semuanya. Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kita semuanya ya. Kira-kira ada yang nggak hadir, Pak Dun? Ada berapa ya? Ada Siti, kemudian berarti 4 orang ya. Tentunya kita sudah mempelajari tentang listrik Indonesia. Iya kan, coba. Oke. Sedikit kita akan mengulas tentang masalah listrik dinamis ini. Kira-kira siapa yang bisa kasih jawaban sama saya? Apa itu kira-kira yang namanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Coba. Oke, silakan. Ya, lu silakan. Jika rangkaian terbuka, aliran listriknya itu tidak mengalir, Pak. Ya. Jika rangkaian tertutup, maka listriknya mengalir. Jadi Ya. aliran listrik. Bagus. Anak kami ternyata masih bisa mengingat apa yang kita sudah pelajari minggu yang lalu tentang listrik magnet. Artinya ini adalah kelanjutan dari pembelajaran kita tentang masalah listrik, dari listrik statis, listrik dinamis, kemudian listrik magnet. Supaya kamu mengulang-ulang kembali lah ya pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Apa sebenarnya tujuan kita untuk mempelajari listrik magnet ini? Anak-anak kami memahami ternyata dari magnet ini bisa menimbulkan juga arus, bukan arus listrik. Dan kemudian tujuannya yang lain adalah bahwasanya ada beberapa makhluk hidup yang ketika ia berpindah, ketika ia migrasi, dia memanfaatkan yang dikatakan dia magnet bumi. Itulah kira-kira tujuan yang ingin disampaikan kepada kita di dalam pembelajaran kita mengenai magnet. Nanti Bapak akan sampaikan nanti videonya, ya. Bapak akan tunjukkan videonya nanti. Kemudian anak-anak kami melihat videonya itu, dan dari hasil yang kamu lihat, dari video yang kamu lihat nanti, kamu boleh menjawab apa yang ada di dalam kertas lembar kerja kamu. Ya, kamu nanti kerjakan berkelompok di dalam kertas lembar kerjanya, dan setelah itu nanti kita mempresentasikannya ke depan. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama pada setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, salmon, dan ikan paus. Pernahkah kamu memikirkan cara hewan tersebut melakukan migrasi? Mengapa pada migrasi burung? Beberapa jenis burung Binatang ini banyak yang menggunakan kemagnetan ketika mereka mengadakan migrasi. Kemudian magnet ini terbagi atas 2 kutub, ya, yaitu kutub utara dengan kutub selatan. Di mana kedua kutub ini kalau kita dekatkan antara utara dengan utara, maka bagaimana ya? Akan terjadi tolak menolak. Kemudian kalau misalnya kita dekatkan antara yang negatif atau yang selatan dengan yang selatan, maka juga akan tolak menolak. Kalau kita dekatkan dia antara utara dengan selatan, maka dia akan tarik menarik. Itu sifat ya, ingat ya. Itu sifat daripada magnet. Anak kami sudah melihat video yang Bapak tayangkan pada kita hari ini. Bapak akan membagi kalian dengan beberapa kelompok, ya, supaya anak-anak kami dapat berdiskusi. Video yang kamu lihat sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa tadi ya. Sekarang kita membagi kelompoknya. Ini kalinya. Kamu boleh membuatnya itu semua atau kamu ringkas juga boleh. Jawabanmu sendiri, pendapatmu. Oke kan?
bukan harus seperti dari buku jawaban tadi ya. Dari kita. Boleh kamu tulis semua juga, boleh komunikasi diskusinya kita sudah selesai ya. Sudah habis waktunya. Kira-kira siapa yang bisa ke depan? Ya, kelompok 4 dulu ya. Oke, silakan. Dari kelompok 3 tentang soal yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama ialah jelaskan jenis burung apa yang biasanya melakukan migrasi dengan menggunakan medan rantai bumi dan kenapa burung tersebut mampu melakukannya dibandingkan dengan burung jenis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi saya yang disampaikan. Terima kasih semuanya sudah menonton. Dari hasil presentasi yang sudah kamu sampaikan, diskusi kalian semuanya, jawaban yang kamu berikan sudah mendekati sempurna karena sudah sesuai dengan apa yang ada di hati saya dengan jawaban yang kami sampaikan di dalam diskusi kelompok kami. Dan dari hasil diskusi ini, Bapak memberikan kamu nilai 90 untuk semua kelompok. Sebagai kesimpulan kita ya, untuk mengakhiri pertemuan kita ini di dalam pembelajaran tentang listrik magnet, Bapak ingin ingatkan kepada kita apa yang ingin kita simpulkan. Yang pertama ya, yang pertama bahwasanya binatang, baik itu burung maupun binatang laut, ketika mereka bermigrasi, binatang ini memanfaatkan yang namanya magnet bumi. Yang kedua, pada magnet terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dengan kutub selatan. Ingat nih ya, kutub utara dengan kutub selatan. Dan magnet, jika kamu pecah, kamu belah, kamu potong, maka potongan tersebut akan membentuk selalu utara dan selatan. Kemudian yang ketiga, ketika didekatkan antara kutub utara dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan terjadi tolak menolak. Yang bisa kita tarik di dalam pertemuan kali ini, dan di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang medan magnet. Kita ya. Kemudian tugas-tugasnya yang sudah Bapak berikan tolong dikerjakan di rumah ya, supaya itu menambahi pembelajaran atau pengalaman kamu untuk mengerjakan, memahami daripada listrik magnet ini. Kita berdoa dulu. Terima kasih kepada anak kami semuanya atas disiplinnya di dalam mengikuti pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa kebaikan di dalam hidup kamu dan di dalam hidup kita bersama. Bapak akhiri, terima kasih kepada anak-anak.